Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. فنواصل درسنا من قراءة كتاب تعظيم العلم للشيخ صالح بن عبد الله بن حمد الأصيمي حفظه الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: المعقد السابع عشر، الذب عن العلم والذود عن حياضه. Poin yang ke-17 atau simbol yang ke-17 adalah adzabbu. Adzab huna bimakna ad-difa', yang membela ilmu, wadzaudu an hiyadihi, dan menjaga dari hiyad. Hiyad ini jamak dari haud, ya. Artinya menjaga sekitar ilmu, menjaga di sekitaran sumber ilmu, yaitu menjaga para ulama dan juga menjaga kitab-kitab, ya. Menjaga para ulama dan menjaga kitab-kitab ini adalah yang disebut dengan menjaga dari hal-hal yang mengitari ilmu. Nah, jadi di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah pembelaan terhadap ilmu dan juga menjaga apa yang ada di sekitar ilmu yang ketika dia rusak maka akan berpengaruh kepada ilmu tersebut, ya. Contohnya adalah para ulama dan juga kitab-kitab. Nah, qala inna lil ilmi hurmatan wafiratan. Sungguhnya ilmu itu memiliki hurmah, kehormatan, wafirah ay kathirah, ya, ilmu memiliki kehormatan yang banyak, yang besar. Tujibu al-intisara lahu, yang menjadikan hal ini, yaitu kehormatan ini, mengharuskan al-intisar, yang menolong, lahu, untuk ilmu, ya, yang mengharuskan adanya pertolongan untuk ilmu. Idza tu'rida li janabihi bima la yasluhu, yaitu ketika apabila ilmu itu rusak keagungannya. Janab, yakni janab ini maknanya keagungan atau sisi, ya, sisi yang besar, ya. Nah, apabila dirusak keagungannya bima la yasluh, dengan hal-hal yang tidak pantas. Wa qad dhahara hadzal intisar 'inda ahli al-'ilmi fi madahir, dan telah nampak pertolongan ini di sisi para ulama, fi madahir, dalam beberapa bentuk. Ini adalah bentuk-bentuk pertolongan terhadap ilmu yang dilakukan oleh para ulama. Minha, di antaranya ar-raddu 'alal mukhalif, membantah kepada orang-orang yang menyelisihi. Faman istabanat mukhalafatuhu lisyari'ati, maka siapa yang telah jelas penyelisihannya terhadap syariah, rudda alaihi kainan mankan, dibantah atasnya siapapun dia, hamiyatan lid-din, sebagai bentuk penjagaan terhadap agama, wa nasihatan lil muslimin, dan sebagai bentuk ketulusan nasihat kepada kaum muslimin. Nah, ini adalah di antara bentuk pembelaan terhadap ilmu adalah membantah ahli bid'ah, atau membantah orang yang menyelisihi. Ya, artinya menyelisih sesuatu yang telah jelas, telah gamblang dalam syariat, maka harus dibantah sebagai bentuk pembelaan terhadap agama. Ini pengagungan terhadap ilmu, karena ilmu itu tidak boleh direndahkan. Ya, sesuatu yang sudah jelas hukumnya, misalnya pelarangan zina, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan zina itu boleh, maka ini harus dibantah siapapun dia. Ya, harus dibantah sebagai bentuk penjagaan terhadap ilmu, penjagaan terhadap agama, dan sebagai bentuk
nasihat, ya, ketulusan kepada kaum muslimin. Walam yazalin nasu yaruddu ba'duhum ala ba'd. Dan manusia, maksudnya di sini adalah para ulama, dan para ulama masih sampai hari ini, ya, ini perkataannya Imam Ahmad, walam yazalin nas, dan manusia artinya para ulama masih terus yaruddu ba'duhum ala ba'd, saling membantah di antara mereka. Kama qala al-Imam Ahmad, lakinnal murasyaha lidzalika, akan tapi yang dipilih untuk itu, ya, murasyah artinya mukhtar, orang yang dipilih untuk melakukan itu, yaitu untuk membantah orang-orang yang menyelisihi syariat, humul ulama'u laddahma'u, adalah mereka para ulama, bukan orang-orang yang bodoh, ya, adalah para ulama, bukan orang-orang yang bodoh. Dahma ini artinya awam, orang-orang yang awam, ya, bukan orang-orang yang awam yang membantah, namun para ulama. Ma'aluzumil adabi wa tarkil jawri wa dhulm, ya, dengan luzumil adab, senantiasa menggunakan adab, wa tarkil jawr, dan tidak mendolimi, wa dhulm, sama, ya, tidak mendolimi. Ini adalah yang dilakukan oleh para ulama sebagai bentuk penjagaan pengagungan terhadap ilmu, yaitu membantah orang yang menyelisihi sesuatu yang telah jelas hukumnya dalam syariat. Wa minha, yang kedua, di antara bentuk penjagaan para ulama terhadap ilmu, hajrul mubtadi', yaitu meninggalkan pelaku bid'ah, ya, meninggalkan pelaku bid'ah. Dzakarahu Abu Ya'la al-Farra'a ijma'an. Al-Farra'u, dzakarahu Abu Ya'la al-Farra'u ijma'an, ya, disebutkan oleh Abu Ya'la al-Farra'u secara ijma' bahwa ini adalah sesuatu yang termasuk pembelaan terhadap ilmu. Fala yukhadhul ilmu an ahlil bid'ah, maka tidak boleh diambil ilmu dari ahli bid'ah. Ya, ini adalah hukum asal, ya, hukum asal sebagai bentuk penjagaan terhadap keaslian ilmu, pengagungan terhadap ilmu adalah tidak mengambil ilmu kecuali dari ahli sunnah saja, dan tidak mengambilnya dari ahli bid'ah. Karena mengambil ilmu dari ahli bid'ah tidak aman, ya, dari kerusakan terhadap ilmu sendiri yang berakibat akhirnya ilmu itu, ya, yang berakibat kepada ilmu yang rusak, yang sudah berubah. Ini tidak atau bukan bentuk pengagungan terhadap ilmu. Lakin idza turra ilaihi fala ba's, akan tetapi apabila terpaksa kepadanya, yaitu kepada ahli bid'ah, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Kama fi riwayati anhum ladal muhadditsin, sebagaimana dalam periwayatan hadis dari mereka di kalangan para ahli hadis. Ini adalah keadaan, ya, pengecualian. Jadi boleh belajar kepada ahli bid'ah kalau terpaksa. Ya, kalau terpaksa. Contohnya adalah seorang masuk di sebuah kampus jamiah, ya, yang dia harus bertemu dengan salah satu dosen yang jelas dia berakidah bukan dengan akidah ahlus sunnati wal jamaah. Jadi terpaksa harus duduk di situ, maka hal tersebut tidak menjadikannya berdosa insyaallah. Ya, karena keadaan yang terpaksa, ya, sebagaimana yang terjadi pada ahli hadis, ya, mereka kalau tidak ada lagi yang meriwayatkan dari ahlu sunnah, ya, atau terpaksa untuk artinya hadis itu tidak ada yang meriwayatkan dari ahlu sunnah kecuali orang ini, dan orang itu adalah ahlu bid'ah, maka, ya, tidak apa-apa mengambil riwayat dari orang tersebut. Wa fi dzalika yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Hafid, ya, berkata Ibnu Taimiyah, muqarriran aslan kabiran ta'dhumul hajatu ilaihi fi azminatil jahiliyah wal fitan. Ya, beliau muqarrir, ya, sedang menetapkan aslan kabiran, sebuah pondasi yang besar, ta'dhumul hajatu ilaihi, yang kebutuhan ini sangat besar kepadanya, fi azminatil jahiliyah wal fitan, pada zaman kejahiliyahan dan fitnah. Kata beliau, fa idza ta'adzara iqamatul wajibat minal ilmi wal jihad wa ghairi dzalik, maka apabila ada uzur untuk menegakkan hal-hal yang wajib, di antaranya ilmu dan jihad dan selainnya, illa biman fihi bid'ah,
kecuali dengan seseorang yang padanya terdapat bid'ah, ya tidak bisa menegakkan ilmu, tidak bisa menegakkan jihad kecuali dengan seorang yang padanya terdapat bid'ah, madarratuha duna madarrati dzalikal wajib. Keburukannya lebih rendah daripada keburukan meninggalkan kewajiban itu. Kana tahsilu maslahatil wajib ma'a mafsadatin marjuhatin khairan minal aks. Maka mendapatkan kemaslahatan dengan melakukan yang wajib meskipun ada keburukan yang lemah, ya masih ada keburukannya, khairan lebih baik daripada kebalikannya. Artinya lebih baik ya melakukan sesuatu yang wajib meskipun ada keburukan di situ, ya, daripada meninggalkan yang wajib sama sekali. Akhirnya terkumpul banyak keburukan. Ya, yang penting masih bisa melakukan sesuatu yang wajib meskipun ada keburukan, tapi keburukannya marjuhah, ya, mafsadatin marjuhah. Itu lebih rendah daripada kemaslahatan. Jadi maslahatnya lebih besar daripada keburukannya. Maka seperti ini, ya, tidak mengapa seorang mengambil dari ahli bid'ah. Nah, kemudian yang berikutnya, wa minha, di antara bentuk pembelaan terhadap ilmu adalah zajrul muta'allimi idza ta'adda fi bahthihi. Memperingatkan pelajar idza ta'adda fi bahthihi, jika dia melampaui batas dalam pembahasan. Au dhahara minhu ladadun, atau nampak darinya ladad. Ladad artinya adalah khusumah, ya, permusuhan, artinya keras kepala, tidak mau mengalah. Au su'u adabin, atau adab yang buruk. Nah, ini boleh untuk memperingatkan pelajar ketika nampak darinya sesuatu yang buruk sebagai bentuk pengagungan terhadap ilmu. Kan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, idza tahaddatsa ahadun fi majlisihi au buriya qalam, ya, jika ada yang berbicara di dalam majelisnya atau ada pensil yang diraut, soha wa labisana alaihi wa dakhal, maka beliau meninggikan suaranya, soha wa labisana alaihi, dan menggunakan kedua sandalnya, wa dakhala, lalu dia masuk rumah, ya, pulang. Ya, ketika ada yang berbicara, artinya su'ul adab. Ini dianggap su'ul adab di dalam majelis di zamannya para salaf. Ada yang berbicara atau ada yang meraut pensil karena menimbulkan suara yang bising, sehingga beliau keluar dari majelis dan pulang. Ini karena sebagai bentuk pembelaan terhadap ilmu. Wa kana Waqi'un idza ankara min amri julasaihi syai'an inta'ala wa dakhal. Dan juga Waqi', ya, apabila mengingkari sesuatu dari orang-orang yang duduk kepadanya, inta'ala, maka beliau memakai sandal, wa dakhala, lalu masuk rumah, pulang. Ya, kalau mendapati sesuatu yang mungkar. Nah, ini karena sebagai bentuk tadi pembelaan terhadap ilmu. Wa syuhida hadza miraran min syekh syuyukhina Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh. Dan disaksikan hal ini berkali-kali dari guru-guru kami, Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Ini mufti Arab Saudi sebelum Syekh bin Baz. Fakam marratin ru'ya munsarifan lamma sami'a taliban yatashaddaqu fi maqalihi. Betapa sering beliau dilihat munsarifan, ya, pergi dari majelis, lamma sami'a taliban, ketika mendengar salah seorang penuntut ilmu, yatashaddaqu fi maqalihi, ya. Yatashaddaq ini artinya tidak mau mengalah, ya. Yatashaddaqu fi maqalihi, ya, tidak mau mengalah dalam pembicaraannya. Fa akhadhana alaihi wa ansaraf, maka beliau mengambil kedua sendalnya lalu pulang, ya. Wa hadara syabun majlisa Sufyan ats-Tsauri, dan ada salah seorang pemuda yang hadir di majelisnya Sufyan ats-Tsauri, faja'ala yatara'asu, lalu beliau, ya, orang pemuda ini memulai, ya, merasa tinggi, wa yatakallamu, berbicara, wa yatakabbaru bil ilm, dan menyombongkan diri dengan ilmu. Faghadiba Sufyan, maka Sufyan marah, wa qala lam yakunis salaf hakadha, para salaf tidaklah melakukan seperti ini, artinya tidak beradab di dalam majlis. Lam yakunis salaf hakadha, ya, dua kali. Lam yakunis salaf hakadha, lam yakunis salaf hakadha. Kana ahaduhum la yadda'i al-imamah, ya, dahulu mereka para salaf tidaklah mengaku-ngaku
keimaman, ketinggian di dalam ilmu. Wala yajlisu fi sadr hatta yutlaba hadzal ilmu 30 sana, dan tidak duduk di depan, artinya tidak mengajar, tidak berbicara sampai mencari ilmu ini 30 tahun. Wa anta tatakabbara 'ala man huwa asannu minka, dan adapun engkau merasa tinggi, merasa besar kepada orang yang lebih tua darimu. Qum anni wala araka tadnu min majlisi. Berdirilah, ya pergilah, wala araka, dan aku tidak ingin melihat engkau tadnu min majlisi, mendekati majlisku. Nah, ini ya dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa salaf adalah orang-orang yang beradab di majelis ilmu, ya, sehingga ketika beliau melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan adab, maka beliau mengingkarinya. Wa kana rahimahullahu yaqul, ya, beliau Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, idza ra'aita syabba, jika engkau melihat ada seorang pemuda yatakallamu 'indal masyayikh, berbicara di sisi para ulama, ya, orang-orang yang tua, wa in kana qad balagha minal ilmi mablaghan, meskipun dia telah sampai dari ilmu pencapaian yang tinggi, fa ayis min khairihi, maka putus asalah dari kebaikannya, fa innahu qalilul haya, karena dia orang yang sedikit rasa malunya. Karena artinya dia bukan orang yang menjaga kehormatan ilmu, karena di situ ada di sisinya para ulama. Harusnya yang berbicara adalah para ulama, bukan anak muda ini. Nah, wa in ihtaja al-muallimu ila ikhraj al-muta'allimi min majlisihi zajran lahu falyaf'al kama fa'ala Sufyan. Dan jika pengajar membutuhkan untuk mengeluarkan pelajar dari majelisnya, ya, zajran lahu, sebagai bentuk peringatan kepadanya, falyaf'al, maka boleh melakukannya, kama fa'ala Sufyan, sebagaimana dilakukan oleh Sufyan tadi, ya, pemudanya diusir dari majelisnya. Wa kama kana yaf'aluhu Syu'batu rahimahullah ma'a Affan bin Muslim fi darsi, sebagaimana juga dilakukan oleh Syu'bah, ya, dilakukan oleh Syu'bah terhadap Affan ibn Muslim pada majelisnya, ya, pada pelajarannya. Nah, waqad yuzjarul muta'allimu bi'adamil iqbali alaih, dan terkadang pelajar itu diberi peringatan dengan tidak menghadap kepadanya, artinya dengan tidak mempedulikannya. Wa tarki ijabatihi, dan tidak menjawab pertanyaannya. Fas-sukutu, jawab. Diam itu adalah jawaban. Kama qala al-A'mash, bagaimana dikatakan oleh al-Imam A'mash rahimahullah. Jadi di antara bentuk peringatan kepada penuntut ilmu yang su'ul adab adalah tidak usah dipedulikan, ya, dan tidak usah dijawab pertanyaannya karena dia tidak beradab di dalam majelis. Wa ra'ayna hadza katsiran min jama'ati minasyuyukh, dan kita melihat ini sering dari sekelompok para ulama, minhum al-'allamatu Ibnu Baz, di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Farubbama sa'ala sa'ilun amma la yanfa'uhu, ya, bisa jadi ada seorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Fataraka syekhu ijabatahu, maka syekh meninggalkan jawabannya, artinya tidak menjawab pertanyaannya. Wa amara al-qari'a an yuwasila qira'atahu, dan memerintahkan qari', ya, pembaca. Ya, ada di kebiasaan di Saudi, Arab Saudi, kalau syekhnya mengajar, gurunya mengajar, ada talib yang membaca kitab. Jadi memerintahkan untuk melanjutkan bacaannya dan tidak menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Au ajabahu bi khilafi qasdihi, atau dia menjawab namun tidak sesuai dengan keinginannya, sengaja dijawab dengan sesuatu yang lain supaya dia menyadari keburukan adabnya di dalam majelis. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.